Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Melinda Rustandi, NIM 192111259. Saya akan menjelaskan tentang pandangan Max Weber tentang rasionalitas dan kekuasaan dalam pembentukan hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pandangan Max Weber tentang hukum. Max Weber memandang hukum sebagai suatu kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang dikombinasikan dengan konsensus dan penggunaan paksaan kekerasan. Hukum merupakan kesepakatan yang valid dalam suatu kelompok tertentu dan merupakan jaminan melalui suatu perlengkapan pemaksa. Dua unsur tersebut merupakan unsur yang mutlak harus ada untuk adanya yang disebut hukum. Oleh karena itu, baginya, hukum merupakan kombinasi antara A. Beberapa langkah-langkah kesepakatan. B. Suatu persetujuan yang dipertahankan secara sangat mendalam tentang prosedur dan proses melalui apa yang dibuat oleh hukum. C. Pelaksanaan melalui organisasi kekuasaan negara. Yang selanjutnya, dalam pandangan Max Weber, hukum merupakan aturan-aturan yang mengizinkan orang pada umumnya untuk secara aktif melaksanakan melalui perantara-perantara khusus yang mempunyai kewenangan untuk melakukan paksaan secara sah, sanksi ekonomi seperti denda dan lain-lain, sumber kekuasaan yang membuat orang tunduk atau untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku kekerasan. Yang selanjutnya yaitu pandangan Max Weber tentang rasionalitas. Max Weber memiliki pandangan tersendiri tentang rasionalitas dalam melakukan pentahapan perkembangan hukum. Max Weber berbeda dengan pandangan Marx, Main, dan Durkheim yang cenderung bertolak dari basis material atau ekonomi sebagai dasar mengkonstruksi teori. Max Weber justru menempuh arah lain, yaitu ia menggunakan ukuran tingkat rasionalitas dan kekuasaan untuk mengkonstruksi teorinya tentang hukum. Max Weber membagi ranah tingkat nasional sebuah masyarakat akan menentukan warna hukum dalam masyarakat itu. Ia membagi tiga tingkatan rasionalitas, yaitu yang A, tipe substantif irasionalitas, yaitu melekat pada masyarakat yang masih dikuasai oleh alam pikiran mistis yang serba alamiah dan naluriah. Yang B, tipe substantif, dimiliki oleh masyarakat tradisi yang bertopang pada adat dan kebiasaan tradisional. Yang C, yaitu tipe rasional penuh, menjadi ciri masyarakat maju dan modern sebagaimana dunia barat sekarang ini. Yang terakhir yaitu pandangan Max Weber tentang kekuasaan. Selain ranah tingkat rasional, Max Weber juga menggunakan tipe otoritas atau model kekuasaan. Sebagai basis teorinya mengenai hukum, ia membagi tiga tipe otoritas yang niscaya terdapat dalam masyarakat dunia, yaitu yang A, tipe karismatik, yaitu otoritas ini bertumbuh pada kesetiaan terhadap orang-orang yang dianggap memiliki keistimewaan spiritual dan transendental. Yang B, yaitu tipe tradisional, yang bertumbuh pada kepercayaan menurut tradisi terhadap orang yang dianggap layak memimpin masyarakat. Yang C, yaitu tipe otoritas irasional. Otoritas ini bertumbuh pada kekuasaan formal untuk berkuasa berdasarkan kualitas dan kemampuan teknis yang dikukuhkan secara formal oleh negara. Sekian penjelasan dari saya, jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.